Hai, buat kamu seorang pecandu rokok, udah seberapa sering kamu mencoba untuk berhenti, tapi kamu selalu gagal? Dan udah seberapa sering kamu mencoba mencari kebiasaan pengganti merokok dengan rokok elektrik mungkin, vape, permen karet, dan lain-lain. Tapi kamu masih tetap aja nggak bisa menemukan kenikmatan selain the real rokok, the real cigarette. Oke, sekali lagi aku mau mengatakan bahwa kamu nggak sendirian. Jadi alasan konten ini dibuat karena kemarin ada salah satu subscriberku yang menanyakan tentang bagaimana mengatasi kecanduan rokok. Nah, sebelum kamu lanjut video ini, disclaimer ya, aku bukanlah seorang perokok atau seorang mantan perokok. Dan tentu saja aku bukan seorang dokter atau ahli medis. Dan di sini aku murni cuma ingin membantu salah satu masalah dari subscriberku dengan metode yang menurutku mudah banget dan cukup simple dilakukan. Nah, video ini nggak akan lama kok, paling cuma 5 menitan karena ini adalah salah satu pembuka dari video series Berhenti Perokok yang akan aku upload setiap hari Kamis. Nah, video ini akan aku buat playlist karena aku merasa banyak teman-teman di sini yang punya kecanduan merokok, dan ini sama bahayanya dengan kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Dan makanya aku ingin memberikan perhatian khusus dengan kecanduan ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe channelku, kamu bisa subscribe agar kamu nggak ketinggalan videonya setiap hari Kamis. Nah, salah satu buku yang menurutku bagus banget mengatasi kecanduan merokok adalah bukunya Alan Carr, Easy Way to Quit Smoking. Nah, dari judulnya aja udah kelihatan kan. Oke, meskipun aku bukanlah seorang perokok, tapi aku bisa meminjam pengalaman dari orang-orang yang sembuh dari kebiasaan merokok karena buku ini. Dan that's why banyak orang yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, ini sebabnya. Oke, sebenarnya aku nggak cuman baca satu buku aja ya untuk menjawab permasalahan ini, tapi menurutku buku yang paling bagus dan paling spesifik untuk mengatasi masalah ini adalah buku ini ya. Dan nanti di akhir video series aku akan menambahkan dari buku-buku yang lain. Nah, ada beberapa faktor kenapa kamu harus membaca buku ini untuk mengatasi kecanduan kamu. Pertama, buku ini ditulis oleh seorang pecandu rokok, dan dia menjadi seorang pecandu rokok selama 30 tahun, dan kadar kecanduannya nggak kaleng-kaleng coy. Dia mengkonsumsi rokok 50 batang sehari. Gila. Dan pada usia 48 tahun, dia menemukan sebuah metode bagi dirinya sendiri untuk menghilangkan kecanduannya. Kalau dia aja yang udah umur segitu bisa sembuh, buat kalian yang kebanyakan yang nonton video adalah anak-anak muda, pasti peluang sembuhnya bisa lebih gede. Oke, faktor kedua yang menurutku membedakan buku ini dengan yang lainnya adalah kalau kebanyakan buku mengatasi kecanduan rokok yang lain akan banyak membeberkan dampak negatif dari rokok seperti kesehatan jantung, gangguan pernafasan, penyebab kanker, dan lain-lain. Dan sejujurnya kita semua udah tahu, bahkan seorang pecandu rokok pun sebenarnya juga udah tahu. Nah, faktor ketiga menurutku paling gokil ya. Kenapa? Karena penulis Alaskar membolehkan, bahkan menganjurkan kamu membaca buku ini sambil merokok. Dan ketika kamu udah selesai membaca habis buku ini, di akhir buku ini kamu akan menemukan kalimat dari Alan Carr yang mengatakan bahwa apakah kamu yakin masih mau merokok lagi? Dan setelah aku membaca banyak review tentang buku ini, kebanyakan yang membaca kalimat tersebut akan secara sukarela berhenti dari merokok. Nah, mungkin kamu bingung ya, emang buku ini semagic ini? Emang buku ini dapat mempengaruhi orang sehebat itu? Oke, sebelum menjelaskan magicnya buku ini, penulis memberikan sebuah fakta besar yang enggak akan bisa dibantah oleh para perokok. Penulis mengatakan bahwa 70% perokok berharap mereka dapat sembuh dari kecanduan ini, dan sisanya adalah orang-orang yang denial atau tidak mau mengakuinya. Kebanyakan orang-orang yang denial ini mengatakan bahwa merokok adalah jalan ninja mereka, merokok adalah jalan hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah mau berhenti untuk merokok. Mereka telah memilih untuk menjadi seorang perokok. Nah, tapi coba kamu mikir ya, orang-orang akan selalu ingat dengan percobaan pertama kali mereka merokok. Tapi orang-orang nggak akan pernah ingat kapan dan di mana mereka yang dari seorang non-smoker menjadi seorang pecandu rokok. Betul nggak? Iya, karena mereka sebenarnya nggak memilih. Mereka nggak memilih menjadi seorang perokok. Dan coba tanyakan kepada orang tua yang perokok ya. Coba tanyakan kepada mereka, apakah mereka akan secara sukarela mendorong anaknya untuk menjadi seorang perokok juga? Dan maaf ya, kebanyakan dari mereka akan menjawab no. Kenapa? Ya karena mereka tahu sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang terjebak dan gak bisa keluar. Mereka gak mau anaknya juga terjebak dalam perangkap tersebut.
Kalau kamu pernah terbesit dalam hati ingin berhenti, that's a good thing ya. Dan kalau sekarang kamu masih tetap merokok, itu bukan berarti kamu memilih untuk menjadi seorang perokok. Itu murni karena kamu gagal aja untuk berhenti merokok. Oke, mungkin untuk pembuka video series berhenti merokok ini aku cukupkan sekian ya. Dan minggu depan aku akan membahas langkah-langkah konkret untuk berhenti dari kecanduan merokok. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.